Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi mengenai metamorfosis, yaitu mengenai bagaimana sistem pada hewan. Nah, baiklah, sebelum kita mulai ke pembahasan, marilah kita sebaiknya adik-adik berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena apapun yang kita kerjakan alangkah baiknya diawali dengan berdoa, karena dengan berdoa insya Allah semuanya akan dimudahkan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Lili Olesa Fitri, yaitu saya sendiri. Yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi yang dialami hewan, ditandai dengan adanya perubahan penampilan dan bentuk struktur setelah penetasan atau kelahiran. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya pertumbuhan dan differentiation sel. Adapun jenis-jenis metamorfosis yang pertama, hewan tanpa metamorfosis. Hewan tanpa metamorfosis contohnya seperti serangga dewasa. Contohnya hewan tanpa metamorfosis juga yaitu serangga, kutu buku, dan ekor gunting. Adapun yang kedua, metamorfosis bertingkat. Hewan yang mengalami metamorfosis bertingkat tergolong dalam Paurometabola dan mengalami perubahan secara bertahap, mulai dari pergantian kulit, tumbuhnya sayap, dan ukurannya yang semakin besar. Serangga muda juga disebut dengan nimfa, dan serangga dewasa adalah imago. Keduanya hidup di tempat dan mengkonsumsi makanan yang sama. Contoh hewan dengan metamorfosis bertingkat adalah belalang, kecoa, wereng, dan lain sebagainya. Adapun metamorfosis sempurna disebut juga dengan perkembangan. Metamorfosis sempurna disebut juga dengan perkembangan holometabola yang dialami oleh hewan. Serangga muda dengan metamorfosis sempurna disebut larva. Saat berkembang menjadi serangga dewasa, mereka disebut imago. Setelah itu terjadi perubahan bentuk dari luar dan dalam saat berada di tingkat kepompong. Metamorfosis tidak sempurna. Nimfa termasuk serangga yang tergolong dalam metamorfosis tidak sempurna. Biasanya mengalami beberapa modifikasi. Contohnya terdapat insang, terakiat, tangkai atau menggalai, dan merangkak. Tubuh dapat beradaptasi saat berenang, dan alat mulut dapat mengambil makanan di dalam air, dan lain sebagainya. Keduanya tinggal di habitat yang berbeda. Nimfa cenderung hidup di dalam air, dan imago adalah serangga arkeal. Setelah adik-adik memahami tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, pasti timbul pertanyaan adik-adik tentang gimana sih caranya mengetahui gimana sih ciri-cirinya. Nah, dalam buku Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Alam, di sana dicantumkan ciri-ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabola. Metamorfosis sempurna ini memiliki ciri-ciri bentuk berbeda di setiap fase metamorfosisnya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna atau disebut dengan hemimetabola. Ciri-cirinya adalah hewan dengan salah satu tahapan metamorfosis yang memiliki bentuk sama namun ukuran berbeda. Nah adik-adik, begitulah tadi penjabaran mengenai ciri-ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kita sudah membahas tentang metamorfosis mulai dari jenisnya sampai ke ciri-cirinya. Kakak rasa semua udah paham ya. Ayo kita lanjut ke materi yang mengenai apa saja sih contoh-contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah,
Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Berdasarkan penjelasan dan ciri-ciri yang sudah kakak jelaskan, hewan dengan bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Adapun tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Selain kupu-kupu, hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah nyamuk, semut, dan katak. Nah, pasti dalam benak adik-adik timbul dong pertanyaan, lalu Kak, seperti apa tahapan metamorfosis untuk katak? Nah, ini dia. Tahapan metamorfosis untuk katak. Yang pertama, telur, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Rincian daur hidup katak berdasarkan fase di atas adalah telur yang menetas dan menjadi kecebong. Kecebong bernapas dengan insang dan tinggal di dalam air. Setelah tumbuh menjadi dewasa, katak berpindah ke daratan dan bernapas dengan paru-paru. Adapun contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna tergolong menjadi hewan hemimetabola. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, contoh hewan hemimetabola adalah serangga golongan ordo Odonata seperti capung. Seperti apakah tahapan metamorfosis capung? Nah, pertama, tahapan metamorfosis untuk capung, daur hidup capung dimulai dari telur yang menetas. Telur tersebut berkembang menjadi serangga muda atau biasa disebut nimfa dan semakin besar menuju tahapan terakhir menjadi capung dewasa. Contoh lainnya, hewan dengan metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Sama halnya dengan capung, belalang hanya melewati 3 fase perkembangan daur hidup, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Nah, adik-adik, gimana penjelasan kakak hari ini? Udah paham semua kan? Nah, itulah tadi penjelasan tentang metamorfosis yang meliputi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selain tahap dan fase, setiap tahap dan fase kehidupan hewan memiliki sebutan dan polanya sendiri. Hewan tanpa metamorfosis disebut ametabola. Hewan bermetamorfosis tingkat disebut parometabola. Metamorfosis tidak lengkap disebut hemimetabola dan metamorfosis tidak sempurna disebut holometabola. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan membantu adik-adik dalam memahami metamorfosis ya. Sampai ketemu lagi. See you. Catch 'em all.